Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan sedulur-sedulur semua yang kami hormati. Tugas peneliti itu ada dua. Yang pertama tentu dia melakukan penelitian, dan yang kedua dia harus juga mempublikasikan hasil penelitian. Saya barusan dapat kabar dari salah satu editor jurnal bahwa tulisan saya atau tulisan kami bertiga yang berjudul Best Practice Pengelolaan Madrasah Berbasis Pesantren di Yogyakarta diterima atau accepted. Tentu ini berita yang menggembirakan, menyenangkan, sekaligus ingin menunjukkan bahwa riset yang selama ini berbasis masalah itu perlu digeser menjadi berbasis potensi. Riset itu sesungguhnya adalah kegiatan ilmiah untuk menjawab rumusan masalah yang disusun oleh peneliti itu sendiri. Itu betul. Jadi ada masalah, ada data untuk menyelesaikan masalah itu, kemudian kita analisis dan kemudian kita ambil kesimpulan. Itu betul. Karena riset adalah kegiatan ilmiah untuk menjawab atau menyelesaikan masalah. Tapi saya ingin menggeser bahwa riset itu tidak hanya itu. Ada riset yang lain, yaitu riset itu berbasis potensi, berbasis best practice. Jadi keunggulan-keunggulan. Sesungguhnya di situ tidak ada masalah, tetapi saya ingin mengeksplor bahwa di situ ada keunggulan-keunggulan, dan inilah salah satu contoh best practice pengelolaan madrasah yang ada di Yogyakarta. Nah, tulisan ini atau artikel ini berbicara tentang Yogyakarta, publish di Makassar di jurnal Edukandum, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, dan saya sendiri sekarang berada di Kabupaten Tegal di Jawa Tengah. Ini berada di hotel, salah satu hotel terbaik yang ada di Kabupaten Tegal, yaitu Hotel Grand Dian. Bapak Ibu, riset saya ini menggeser paradigma sebelumnya bahwa sesungguhnya riset itu harus berbasis masalah. Ini enggak, ini riset yang berbasis potensi, berbasis best practice yang ada di Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Sleman. Kajian kami menyebutkan bahwa di Kabupaten Sleman paling tidak ada 3 madrasah yang kami anggap unggul, ya. Selain karena akreditasi, animo masyarakat maupun kualitas atau mutu pembelajaran. Yang pertama adalah MI Wahid Hasim, kemudian yang kedua MI Sunan Pandanaran, dan yang ketiga adalah Afkaruna Islamic Boarding School. Kesempatan ini, dalam tulisan ini, saya ingin mengeksplor best practice yang ada di MI Wahid Hasim, yang sungguhnya ini madrasah lama. Jadi madrasah ini berdiri tahun 1966 dengan nama MI Ma'arif Gaten. Kemudian tahun 1995 berubah pengelolaan dari Ma'arif menjadi di bawah pondok pesantren dengan nama MI Wahid Hasim, dan tahun 2018 dulu berlokasi di komplek pesantren itu dan satu komplek, kemudian pindah dulu di Jalan Wahid Hasim nomor 3, kemudian menjadi pindah ke Jalan Cendrawasih nomor 1 Condong Catur. Bapak Ibu, kelebihan madrasah ini menurut saya, dan ini sebenarnya tidak umum juga, tetapi integrasi antara madrasah dan pesantren ini terintegrasi secara penuh. Ini salah satu keunggulannya. Integrasi kurikulumnya terintegrasi secara penuh, pembelajarannya dari pembelajaran pesantren, pembelajaran madrasah, kemudian pembelajaran pesantren itu nyambung begitu, terkontrol dalam satu manajemen. Nah, ini tidak banyak juga. Sebagian siswanya full day, sekitar 40%, sekitar 60% adalah nyantri, dan ini juga tidak banyak pesantren yang santrinya dari tingkat dasar SD, MI itu jalan. Ini kebanyakan dari tingkat MTS aliyah. Ini ada MI yang pesantren, dan juga siswanya tidak hanya di lokal Jogja, bahkan juga dari luar Jogja. Kelebihan yang lain saya kira gurunya. Jadi gurunya juga meskipun secara jumlah, secara formal mungkin sekitar 24, tetapi sesungguhnya SDM mahasantri di situ juga aktif juga untuk memberikan pendidikan atau pengajaran, membantu untuk meningkatkan kualitas, membantu pembelajaran yang ada di MI Wahid Hasim itu. Saya kira itu Bapak Ibu sedikit review
jurnal tulisan yang akan terbit sebentar lagi di bulan Juni ini. Tentu ini bukan jurnal yang hebat atau top ya, tetapi ya tidak apa-apa, yang penting bisa publish di jurnal. Tadi tugas peneliti ada dua, satu dia melakukan penelitian, dan yang kedua dia mempublikasikan hasil penelitian yang dia lakukan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.